Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Alia Sadrina, NPM 223510640. Di sini saya akan menjelaskan use case diagram dari aplikasi Uranus. Nah, di use case ini terdapat dua entitas, yaitu user dan admin. Di sini user dapat login dan logout ke aplikasi kami, menerima informasi cuaca, mengatur profil pengguna, lalu membaca berita, lalu mengatur dan personalisasi aplikasi, dan yang terakhir itu menerima notifikasi dari aplikasi kami. Lalu selanjutnya admin di sini bisa login dan logout, lalu administer konten atau mengadministrasi konten yang dimasukkan ke dalam aplikasi kami, lalu monitor user activities atau memonitoring aktivitas user, manage notification itu manage notifikasi untuk aplikasi, lalu menginput informasi cuaca, dan yang terakhir itu mengatur dan personalisasi aplikasi. Personalisasi aplikasi di sini kedua entitas bisa mengatur tema aplikasi dengan dua model tema, yaitu yang pertama mode gelap dan mode terang. Lalu selanjutnya di sini ada DFD kami. Di sini terdapat 4 entitas. Yang pertama yaitu admin, kedua user, ketiga penyedia API berita, dan penyedia API cuaca. Di sini admin bisa menginput login dan logout ke sistem kami, lalu menginput berita, menginput cuaca, menginput notifikasi, dan yang terakhir fixing bug. Lalu untuk usernya di sini lalu untuk output dari sistem kami ke admin yaitu mengirimkan laporan sistem, mengirim email keluhan dan saran user, dan mengirim data user. Lalu untuk user di sini bisa menginput login dan logout, lalu menginput nama, menambahkan bookmark, mengirim saran dan keluhan, dan preferensi personalisasi. Untuk output dari aplikasi kami ke user, yang pertama yaitu notifikasi dan peringatan, lalu menampilkan berita dan cuaca, dan yang terakhir informasi berita dan cuaca yang dipersonalisasi. Yang dipersonalisasi di sini dimaksud di sini adalah berita yang sudah diatur oleh user atau ketertarikan user dalam tag atau kategori berita yang terdapat di aplikasi kami, sehingga nantinya aplikasi kami akan mengirimkan notifikasi yang terkait dengan kategori yang sudah dipilih oleh user. Lalu selanjutnya ada penyedia API berita dan penyedia API cuaca. Di sini sistem kami tidak memiliki output karena sistem kami tidak mengirimkan data apapun ke penyedia API cuaca maupun penyedia API berita. Jadi penyedia API dari masing-masing berita dan cuaca ini hanya menyediakan API cuaca dan API berita. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan IRD-nya. Di sini ada 4 entitas. Yang pertama itu admin, user, cuaca, dan berita. Nah, untuk atribut admin, yang pertama itu admin email, admin ID, dan nama admin. Lalu selanjutnya ada entitas user. User di sini memiliki atribut ID user, username, user email, preference, dan favorite artikel atau bookmark berita. Lalu selanjutnya di sini ada cuaca. Cuaca memiliki atribut date atau tanggal, temperatur, deskripsi, negara, kota, dan weather ID atau ID cuaca. Lalu untuk beritanya di sini memiliki atribut ID berita, title atau judul, tag, dan konten maupun isi berita, dan kategori, image URL, atau gambar yang dimasukkan ke dalam artikel, dan publication date atau tanggal publikasi. Nah, di sini admin menginput dua entitas yaitu cuaca dan berita dengan relasi many to many ke berita, dan untuk cuaca yaitu one to many. Lalu untuk usernya di sini bisa melihat cuaca dan berita dengan relasi many to many di kedua macam cuaca dan berita itu. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Adi Rashid dengan NPM 22351 0978. Nah, di sini saya akan menjelaskan
setup dasar dan menggunakan backend untuk berita news untuk kelompok saya. Yang pertama itu ada Express, itu framework untuk membangun aplikasi web atau API dengan mudah. Dengan Mongoose itu library untuk berinteraksi dengan MongoDB menggunakan model berbasis JavaScript. Nah, Downtap sendiri itu digunakan untuk mengelola variabel lingkungan atau environment variabel dan file .env ini. Terus JSON Web Token itu library untuk membuat dan memverifikasi token JSON Web Token. Nah, BitQuity ini lebih library untuk hashing dan membandingkan password secara aman. Dan course ini middleware untuk mengaktifkan cross origin resource sharing dan memungkinkan komunikasi antara server dan klien berbagai domain yang berbeda domain. Lanjut, kita itu done test config sampai di sini. App use express JSON dan app use cross itu adalah konfigurasi dasar. Nah, Done sendiri itu menganalisis file yang .env agar variabel di dalam dapat mengakses penggunaan proses .env. Dan Cons app itu sendiri membuat instant aplikasi Express, dan app use itu middleware untuk parsing body request dengan format JSON. Dan app use itu sendiri mengaktifkan course agar server dapat menerima request dari domain lain. Lanjut, untuk Mongoose Connect ini itu lebih ke menghubungkan aplikasi ke database Mongo dan menggunakan URL yang disimpan di proses .env ini tadi. Nah, opsi use URL dan use undefined topology itu memastikan pengguna parser dan engine terbaru untuk koneksi dengan MongoDB. Lanjut, untuk consecrate ini seperti kita mendefinisikan secret key yang bisa untuk inskripsi JWT. Kita bisa membuatnya di MongoDB kalau nggak salah, dan kita bisa mengisi di env, yaitu di env dengan JWT secret JWT secret key sama dengan siapa secret key kita. Lalu ada yang namanya cons user schema. Nah, di situ kita seperti skema data MongoDB untuk model pengguna, dan username itu seperti ya username kita yang ingin kita daftar, dan email, ada juga nama password. Nah, yang notification sendiri ya seperti skema data untuk notifikasi yang dimana isinya ada title dan konten. Nah, ibaratnya apa saja sih notifikasinya dan datanya gimana itu. Yang cons ya user, model user, dan user skema itu sendiri membuat model MongoDB berdasarkan skema dengan user model untuk mendata pengguna, dan notification untuk data notifikasi. Lanjut, untuk yang authenticate token itu tujuannya middleware untuk memeriksa token JWT pada request. Nah, ada juga request header authorization, itu seperti mengambil token dari header authorization dan dengan format bearer token. Lanjut, untuk JWT verified itu seperti memverifikasi token menggunakan secret key yang sudah kita buat tadi. Jika valid, data pengguna user disimpan ke user
Jika tidak valid, mengembalikan data dengan status 403, yaitu forbidden. Itu. Kalau kalau bisa, dia akan next melanjutkan ke middleware atau handler berikut jika tokennya valid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Divan Rizkyananda. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian backend. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang kami gunakan API itu. Mungkin database lah, database yang kami gunakan untuk Wiranius. Di sini aplikasi kami adalah Wiranius, di mana di sini kami menyediakan berita seputaran UIR, mungkin bisa kami generalkan di luar UIR juga bisa. Nah, pada bagian backend di sini ada yaitu app-get, atau di sini mengambil dari database, yaitu di sini pada halaman utama app-get home. Di sini dia akan mengambil welcome home to the home page. Di sini akan menampil pada halaman utama yaitu home. Kemudian di sini ada beberapa berita yang akan ditampilkan, yaitu highlight. Nah, pada pertama ya kan di sini mungkin highlight satu sini adalah berita yang populer, berisi atau deskripsi dari berita tersebut. Nah, jadi ini adalah highlight di sini berupa berita yang sedang hangat lah sekarang. Kemudian lanjut ke app news. App news di sini berisi tentang beritanya. Jadi di sini ada sebagai titelnya itu news 1, news 2, 9 konten dari berita tersebut, itu news 1 and 2. Kemudian ada datanya, ada waktunya atau tanggal. Nah, pada tanggal berapa dia dipublikasikan. Lanjut ke app-get education. Di sini maksud dari mengambil data education itu yaitu di sini sebagai resource tambahan pendidikan, seperti mungkin ada kita mencari jurnal yaitu Google Scholar, mungkin ada ISSN, kemudian lanjut ke banyak lagi source yang bisa kita gunakan untuk mencari jurnal. Kemudian lanjut ke app-get Twitter. Di sini mengambil data dari API eksternal, kita ambil ke dalam untuk kita gunakan menampilkan pada aplikasi kita. Apa saja yang diambil itu ya temperatur, condition, kemudian city. Di sini dia akan menampilkan kotanya, kemudian kondisinya seperti apa, apakah hujan, terang, berawan, atau segala macamnya. Kemudian untuk temperatur. Nah, temperatur ini maksudkan berapa Celcius. Jadi semisalnya sekarang di Pekanbaru sedang sekitar 30, mungkin 32 Celcius. Lanjut ke update kalender. Nah, untuk mengambil data dari kalender, di sini misalnya kalender di sini, update kalender di sini ya digunakan untuk kalender akademik, ya berisi beberapa event seperti ujian UTS, UAS, atau mungkin libur pada kapan libur yang kami mahasiswa dapatkan. Nah, atau mungkin tanggal merah di sini kita dapat lihat pada kalender. Jadi kita bisa mengisinya dengan manual atau mungkin ada sudah ada data dari universitas tersebut. Nah, kita lanjut ke profil yang memerlukan autentikasi. Seperti kita mau masuk ke profil. Nah, setiap orang kan berbeda-beda autentikasi atau token yang kita gunakan dalam akun tersebut. Jadi apabila kita masuk ke menu profil, dia akan sesuai dengan token yang telah kita punya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, semisal token kita akan menghasilkan di sini berisi yaitu nama, email, kemudian kapan pertama kali kita membuat akun. Kemudian lanjut ke authentication yang kedua, yaitu misal kita mau merubah, yaitu output. Nah, di sini nama, email. Nah, kemudian apabila berhasil maka akan memberikan message atau pesan, yaitu profile update successfully.
Kemudian lanjut ke update notification. Di sini kita akan mengambil data tentang notification, yaitu berisi tentang notifikasi. Mungkin di sini ada titel notifikasi, kemudian konten notifikasi seperti semisal muncul dari notifikasi aplikasi kita berisi tentang suatu berita hangat mungkin. Nah, itu saja yang saya jelaskan tentang sedikit API yang kami gunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya atau mungkin presentasi akan berakhir di saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Mutradillah dengan NPM 223510241. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan progres dari aplikasi mobile dari kelompok kami. Nah, di sini adalah sedikit gambaran tentang UI dari aplikasi yang akan kami buat. Di aplikasi ini kami ingin membuat sebuah aplikasi yang memuat berita-berita seputaran Universitas Islam Riau, seperti berita-berita yang ada di Universitas Islam Riau. Di sini kami memberi nama aplikasi kami sebagai Uwira News. Nah, pada UI pertama di sini ada halaman login. Untuk login, di sini kami menggunakan email dan kata sandi tentunya. Di sini ada email, ada kata sandi, lalu spin. Tidak lupa juga kami membuat fitur ketika kita lupa password, kita bisa reset password tersebut. Dan kami juga membuat uh, fitur untuk pembuatan akun atau daftar akun. Nah, kita bahas tentang daftar dulu ya. Di daftar ini, ketika kita tidak punya akun, kita akan daftar langsung ke sini. Di slide buat akun ini, di sini kita hanya mengisi dengan nama lengkap, email, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi. Lalu daftar. Ketika sudah, dia akan balik lagi ke sini. Nah, ketika lupa password, ketika kita mengklik lupa password, kita akan diarahkan ke lupa kata sandi ini. Lalu akan dikirim email yang isi email yang ada, lalu akan dikirim verifikasi untuk update password. Nah, untuk bagian berita, kategori news dan pendidikan ini akan dibahas oleh rekan saya, Aldo Pratama. Lalu di sini saya akan membahas satu fitur yaitu adalah slide cuaca. Nah, di cuaca ini sama seperti uh, basic basicnya aplikasi-aplikasi lain. Cuaca ini menerangkan berapa derajat, terus keterangan cuaca saat ini, lalu ada today, ya ini adalah ramalan dari jam per jamnya. Gitu. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldo Pratama dengan NPM 2235101115. Di sini saya ditugaskan sebagai UI dan UX akan menjelaskan aplikasi berbasis mobile yang bernama Uwira. Uwira ini aplikasi yang mengenai berita-berita yang ada di kampus. Pada video kali ini saya akan menjelaskan navigasi kategori. Yang pertama ada news, itu dimana aplikasi yang berisikan tentang berita-berita yang sedang hangat yang ada di kampus. Pada navigasi kategori pendidikan ini yang berisikan seperti penerimaan mahasiswa S1, D3, dan S3, dan seputar beasiswa lainnya. Pada fitur My Profile ini ada beberapa fitur lainnya seperti notifikasi, bahasa, mode gelap tentang aplikasi. Pada notifikasi ini berfungsi apabila ada berita-berita yang terbaru maka akan memunculkan notif. Bahasa, di sini saya menggunakan dua bahasa, itu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Mode gelap ini itu bisa mode gelap dan mode terang. Dan terakhir tentang aplikasi. Tentang aplikasi itu cuma tentang aplikasi news ini secara lengkap dan terperinci.
Terima kasih. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.